Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Godfriedus Uriseran, Dr. Andes, MSI, selaku dosen dalam mata kuliah Ekologi Administrasi Publik. Dan yang saya sayangi dan saya cintai, rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai penerapan dynamic governance di Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Arzaina Midrian dengan NIM D2010968, Lasmini D2010684, Muhammad Naufal D2010243, Nur Fatimah D2010971, dan Rio Ranbilal D2011006. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung memasuki pembahasan yang pertama, Dynamic Governance. Konsep Dynamic Governance adalah bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan, institusi, dan struktur yang telah dipilih, sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat, sehingga kebijakan, institusi, dan struktur tersebut tetap relevan dan efektif dalam pencapaian keinginan jangka panjang masyarakat. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Boleh di next. Baik, akan saya lanjutkan ya. Pengertian menurut para ahli. Menurut Bon Xiong, Neo, dan Geraldine Chen berpendapat bahwa pemerintahan menjadi dinamis ketika pilihan kebijakan sebelumnya dapat disesuaikan dengan perkembangan saat ini dalam lingkungan yang tidak pasti dan cepat berubah, sehingga kebijakan dan institusi tetap relevan dan efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan masyarakat dalam jangka panjang. Xiong Neo dan Geraldine Chen mengartikan konsep dynamic governance sebagai kemampuan pemerintah untuk secara terus-menerus menyesuaikan kebijakan dan program politiknya, sehingga mengubah cara merumuskan dan mengimplementasikannya, sehingga tercapai kepentingan jangka panjang bangsa. Perlu dipahami bahwa dynamic governance bukan merupakan sebab, melainkan resultan atau hasil dari suatu proses sistematik. Next. Berjalan, memperbarui target dan tujuan, dan menyusun konsep baru kebijakan yang dipersiapkan untuk masa depan. Nah, yang kedua itu thinking again atau mengkaji ulang. Kaji ulang dilakukan terhadap hal-hal yang telah dicapai, mencakup pemanfaatan data, informasi-informasi baru, ukuran atau standar yang telah ditentukan, masalah dari suatu kebijakan atau program dan umpan balik yang diterima. Yang terakhir atau thinking across atau belajar dari negara lain. Belajar dari negara lain atau organisasi lain, dengan belajar dari pengalaman dan pemikiran orang lain dalam mengelola sebuah negara atau pemerintah, akan didapat ide-ide dan pemikiran segar dalam melakukan inovasi untuk memperbaiki kebijakan, strategi, program, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini juga ada beberapa faktor pendorong dinamika governance. Yang pertama, komitmen. Kedua, pengisian jabatan. Ketiga, pragmatisme. Keempat, kemampuan sumber daya. Keempat, semangat tidak korup. Selanjutnya, berorientasi pasar, berorientasi jangka panjang, nasionalisme, dan yang terakhir, disiplin dan ikut turut serta. Next. Oke, baik. Contoh penerapan dynamic government di Indonesia.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebagai kantor pelayanan masyarakat juga turut adil mendukung upaya pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Upaya yang dilakukan antara lain, yang pertama, melakukan pengecekan suhu tubuh pada masyarakat yang datang melakukan pelayanan ke Dinas Dukcapil Kota Pontianak. Bagi masyarakat yang bergejala panas di atas 37,5 derajat Celcius, diarahkan untuk melakukan pengecekan kesehatan terlebih dahulu ke puskesmas terdekat. Yang kedua, menyiapkan bilik disinfektan sebelum masyarakat masuk ke kantor melakukan pelayanan. Yang ketiga, menyiapkan tempat cuci tangan dan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum menggunakan pelayanan tersebut. Contoh penerapan lainnya, yang pertama, memberikan perlindungan kepada petugas di Dukcapil Kota Pontianak dengan pembagian masker, penyekatan ruang loket dengan kaca sehingga kota langsung dengan masyarakat, tidak kontak langsung dengan masyarakat dapat diminimalisir. Penggunaan face mask hingga menggunakan sarung tangan untuk mengurus berkas dari masyarakat. Yang kedua, melakukan physical distancing dengan memberikan tanda-tanda jarak antrian. Yang ketiga, mewajibkan masyarakat yang datang dengan menggunakan masker. Untuk mengurangi kepadatan masyarakat yang melakukan pelayanan, kami juga memperlakukan pendaftaran online untuk seluruh pelayanan yang ada di Dukcapil Kota Pontianak melalui website yang sudah disediakan. Dengan upaya yang Dukcapil lakukan, diharapkan dapat mencegah penularan virus, bahkan memutuskan penyebaran virus ini di Kota Pontianak maupun di Indonesia itu sendiri. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan pemerintah yang dinamis bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Terlebih dalam merespon kondisi yang tidak menentu seperti saat ini, akibat wabah COVID-19, penyelenggara pelayanan publik memang seharusnya memiliki komitmen dan kebijakan yang luas serta fleksibel sehingga tercipta inovasi pelayanan publik dengan memanfaatkan tren media sosial dan kecanggihan teknologi seperti era saat ini. Selain itu, penempatan sumber daya manusia yang tepat sesuai dengan kapasitas yang dapat mengeksekusi rencana dengan baik, sehingga transfer pemahaman antara pemimpin dengan yang dipimpin dapat berjalan optimal dan terwujud sinergitas serta kekompakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan begitu, pelayanan publik tidak terabaikan dan tetap berjalan secara efektif dan efisien di tengah pandemi COVID-19. Mungkin itu saja yang kami sampaikan dari kelompok 3. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.